Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Lin Xiqian berhasil kabur dari penjara bawah tanah kelompok kegelapan. Dia juga membawa seorang gadis yang jago dalam teknologi. Gadis ini bernama Charlie. Setelah pergi, Lin Xiqian membeli sebuah rumah untuk tempat tinggalnya. Di lain sisi, Ning Xiang akhirnya tahu kakak iparnya kabur dari kediaman keluarga Xia. Saat ini, dia juga dalam misi kepolisian. Di sebuah tempat, banyak pria yang matanya berbinar ketika melihat seorang wanita. Sampai-sampai pacar yang ada di sebelahnya tidak dihiraukan. Mereka benar-benar melihat wanita itu seperti peri yang turun dari langit. Wanita ini tidak lain adalah Ning Xiang. Dia berjalan dengan pakaian seksi sambil merenung, memikirkan Lin Xiqian yang pergi dari rumah keluarga Xia. Dalam perenungan, dia tidak mendapatkan jawaban. Ning Xiang masuk ke dalam mobil dan menjalankan misi dari kepolisian. Di dalam, ada anggota kepolisian lain. Dia mengingatkan Ning Xiang, target mereka adalah Lone Wolf, seorang penjahat kelamin. Dia khawatir Ning Xiang akan dalam masalah. Ning Xiang merasa hanya ini satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk menarik Lone Wolf. Berpindah ke rumah baru Lin Xiqian, Charlie baru saja selesai mandi. Dia merasakan aura yang kuat, kemudian mencari sumber aura tersebut. Ternyata, aura itu datang dari tubuh Lin Xiqian. Saat ini dia sedang berkultivasi. Kekuatannya terpusat pada bagian bawah perut. Akhirnya dia berhasil membangun pondasi. Dia juga merasa kekuatan spiritual di dunia ini terlalu sedikit, yang membuatnya kesusahan meningkatkan kultivasi. Lin Xiqian menyelesaikan kultivasi. Dia mengingat dua orang terakhir yang menjadi lawannya, yaitu Kylie dan Liu Yun. Dia merasa konyol karena dipermainkan oleh dua orang yang berada di puncak alam Lianqi. Lin Xiqian menghubungi Du Xie, memintanya datang untuk bertemu. Setelah mengatakan lokasi Du Xie, Lin Xiqian menemuinya. Dia berada di sebuah bar. Tanpa sengaja, Lin Xiqian melihat Ning Xiang, namun dia tidak menyapa. Lin Xiqian terus berjalan menemui Du Xie. Ketika bertemu, Du Xie sangat bersemangat. Dia juga mengatakan telah menembus alam Lianqi. Lin Xiqian menanyakan, apakah akhir-akhir ini ada aktivitas dari keluarga Shou? Du Xie menjawab, setelah Shou Yilong dihajar oleh Lin Xiqian, dia menjadi lebih jujur. Dan juga, karena Du Xie tidak dapat menangkap Lin Xiqian, mereka bersiap mencari kultivator lain. Mendengar semua itu, Lin Xiqian merasa tidak ada yang penting terkait keluarga Shou. Kedatangannya ke sini menyuruh Du Xie mencari beberapa orang. Mereka akan membentuk pasukan bawah tanah. Mendengar hal itu, Du Xie sangat terkejut. Di saat yang sama, Lin Xiqian melihat Ning Xiang bersama dengan seorang pria. Dengan tubuh imutnya, pria tersebut sangat bernafsu ingin menggoda Ning Xiang. Sampai-sampai pantat Ning Xiang dipegang. Seketika Ning Xiang menjauh. Pria tersebut bertanya balik, apakah dia tidak boleh menyentuhnya. Dalam hati, Ning Xiang sangat kesal. Namun mengingat misi yang harus dia jalankan, Ning Xiang berusaha menahan kekesalannya. Dia mengajak pria di depannya minum. Kemungkinan pria ini adalah Lone Wolf. Lin Xiqian menanyakan siapa pria tersebut. Du Xie pun memberitahu informasi terkait Lone Wolf. Kemudian Lin Xiqian berbisik, sepertinya dia memiliki sebuah rencana yang menarik. Du Xie menyapa Lone Wolf, kemudian mereka mengobrol, berusaha mengakrabkan diri. Du Xie mengatakan kakak besarnya menginginkan gadis yang bersama dengan Lone Wolf. Ning Xiang tidak menyangka akan bertemu dengan Du Xie. Dia berharap rencananya tidak akan gagal. Lone Wolf bertanya apa yang akan dilakukan oleh Du Xie kalau dia tidak memberikan wanita tersebut. Sebuah aura keluar menyelimuti tangan Du Xie. Kemudian dia memukulkan ke atas meja hingga meja mengalami retakan. Melihat kekuatannya, Lone Wolf hanya bisa menggetarkan gigi. Kemudian dia memberikan Ning Xiang kepada Du Xie. Ning Xiang merasa kesal. Rencana yang sudah dia susun saat ini hancur karena Du Xie. Teman Lone Wolf mendekat. Dia bertanya, kenapa Lone Wolf memberikan wanitanya? Ternyata, Lone Wolf sudah tahu kalau Ning Xiang adalah anggota kepolisian dan berniat membunuhnya. Berpindah ke sebuah ruangan. Di sana sudah ada Lin Xiqian. Saat ini, Du Xie membawa Ning Xiang. Tanpa melihat siapa kakak besar dari Du Xie, Ning Xiang langsung menyerangnya. Lin Xiqian menatap tendangan dari Ning Xiang sambil berkata, adik ipar, kau tidak akan bisa menikah jika bersikap kejam. Keterkejutan muncul di wajah Ning Xiang. Dia benar-benar tidak menyangka orang yang dibilang kakak besar oleh Du Xie adalah kakak iparnya, Lin Xiqian. Ning Xiang marah-marah kepada Lin Xiqian. Dia juga berniat melanjutkan misinya. Namun kepergian Ning Xiang dihentikan oleh Lin Xiqian. Dia mengatakan telah menyelamatkan nyawa Ning Xiang.
Dia juga mengatakan, Lone Wolf sudah mengetahui identitas Ning Xiang. Seketika Ning Xiang terkejut. Di saat itu juga, pintu ruangan didobrak oleh Lone Wolf. Dia datang bersama temannya. Keterkejutan muncul ketika orang yang dibawa oleh Lone Wolf menatap Lin Xiqian. Itu adalah pria bertopeng bawahan dari Yang Shen, Bei Mian. Melihat Lin Xiqian, Bei Mian sangat terkejut. Lone Wolf bertanya, apakah mereka berdua saling mengenal? Bei Mian tidak menjawab. Dia langsung mengambil ponsel, berniat menghubungi bosnya. Tapi, gerakan Lin Xiqian sangatlah cepat. Dia sudah berada di belakang Bei Mian. Sebuah pukulan mendarat di kepala Bei Mian. Dalam satu pukulan, Bei Mian dilumpuhkan. Ning Xiang sangat terkejut melihat kemampuan Lin Xiqian. Hal itu membuatnya ragu, apakah dia masih Lin Xiqian yang dia kenal. Bei Mian mengancam dengan kelompok kegelapan, namun ancaman itu tidak dipedulikan oleh Lin Xiqian. Bei Mian terus mengeluarkan ancaman. Di belakang, Lone Wolf mengeluarkan sebuah pisau. Terlihat, niat membunuh dikeluarkan olehnya. Pisau itu diangkat tinggi-tinggi, bersiap menusukkannya. Namun hal itu dihentikan oleh Du Xi. Lin Xiqian memukul leher Bei Mian, yang membuatnya pingsan. Untuk Lone Wolf akan diserahkan kepada Ning Xiang. Hal itu membuat wajahnya memerah. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Lin Xiqian. Melihat Lin Xiqian pergi, Ning Xiang menghentikannya. Dia meminta Lin Xiqian menemui Ning Sui, karena kakaknya telah mencari Lin Xiqian. Lin Xiqian mengacuhkan, namun Ning Xiang meminta dengan tulus. Dia tidak ingin Lin Xiqian pergi. Berpindah ke tempat tinggal Lin Xiqian, dia datang bersama dengan Du Xi. Charlie menanyakan siapa orang yang diajak oleh Lin Xiqian. Dengan santai, Lin Xiqian memperkenalkannya. Dia juga menunjukkan Bei Mian. Charlie mengetahui orang tersebut adalah pengawal pribadi dari Yang Shen, dan dia yakin akan mendapatkan banyak informasi yang berguna. Masalah menggali informasi dari Bei Mian, Lin Xiqian menyerahkannya kepada Charlie. Du Xi juga diminta mencari informasi terkait anggota kegelapan. Sedangkan Lin Xiqian, dia akan pergi ke tempat keluarga Xia. Dia mengingat apa yang dikatakan oleh Ning Xiang. Sementara itu, di penjara bawah tanah, Kylie dan Liu Yun menatap penjara yang sudah hancur. Penjara itu rusak oleh Lin Xiqian. Setelah menganalisa, Liu Yun berpikir, jeruji besi ini dipotong oleh benda yang sangat tajam. Mereka berdua tidak yakin bagaimana caranya Lin Xiqian bisa lolos. Kylie yakin Lin Xiqian tidak akan selamat, tubuhnya telah diracun. Liu Yun menyuruh Kylie tidak terlalu percaya diri dengan racunnya. Mereka berdua menyusuri penjara, berharap menemukan Lin Xiqian. Berpindah ke keluarga Xia, Ning Xiang bertanya ke Ning Sui, kenapa dia tidak pergi untuk mencari Lin Xiqian. Namun sikap Ning Sui terlihat acuh. Dia tidak peduli dengan keadaan Lin Xiqian. Ning Xiang merasa Lin Xiqian selalu diperlakukan dengan buruk di sini, sehingga dia memutuskan untuk pergi. Di saat yang sama, Lin Xiqian muncul, yang membuat wajah Ning Sui terlihat senang. Dengan cepat, sikap Ning Sui kembali dingin. Kemudian dia malah menjadi kesal. Dia bertanya, apa yang dilakukan Lin Xiqian di sini? Lin Xiqian mengatakan, keluarga Xia tidak membutuhkanku. Aku hanya kembali untuk mengambil barang-barangku. Kita juga harus bercerai. Lin Xiqian tersenyum ke arah Ning Sui. Ning Xiang terkejut. Dia menjelaskan kalau Ning Sui tidak bermaksud seperti itu. Berbeda dengan Ning Sui. Dengan tegas, dia mengatakan, baiklah, kita bercerai. Mendengar jawaban tersebut, Lin Xiqian bergumam. Dia tidak akan pernah membantu Ning Sui lagi. Ning Sui mengambil barang-barang milik Lin Xiqian. Di saat yang sama, ayah Ning Sui, yaitu Xialin, dia datang bersama dengan bawahannya. Amarahnya langsung meluap ketika dia melihat Lin Xiqian. Dia berteriak, apakah kau tidak tahu malu? Kau masih berani kembali. Sebuah tongkat diangkat oleh Xialin dan hendak memukulkan ke Lin Xiqian. Di belakang, Ning Xiang mencoba menghentikan ayahnya. Namun, Xialin sudah mengayunkan tongkat tersebut. Dengan santai, Lin Xiqian menghancurkan tongkat itu dan juga langsung memukul wajah Xialin. Tidak hanya itu, Lin Xiqian juga memegang kerah bajunya, mengancam dia tidak akan segan-segan untuk menghajarnya. Sebelumnya, Lin Xiqian ada menantunya, tapi besok mereka akan bercerai. Ning Sui berteriak meminta Lin Xiqian melepaskan ayahnya. Lin Xiqian menghela napas, dia melemparkan Xialin ke lantai. Xialin memerintahkan bawahan menghajar Lin Xiqian. Dalam beberapa gerakan, mereka semua dijatuhkan. Gerakan Lin Xiqian sangatlah cepat, hingga membuat Ning Sui terkejut. Sesaat, tubuh Lin Xiqian menghilang. Dia muncul di belakang Ning Sui sambil berbisik. Besok pagi, Biro Urusan Sipil akan menunggumu. Lin Xiqian kembali mendekat ke Xialin, memegang kerah bajunya, kemudian memberikan ancaman.
Jika dia masih berani mengusiknya, Lin Xiqian akan membunuhnya. Setelah mengucapkan semua itu, Lin Xiqian pergi meninggalkan mereka semua. Ning Xiang menatap kakaknya sambil mengatakan, "Kaulah yang menyuruhnya pergi." Dengan wajah kecewa dia pergi meninggalkan ruangan tersebut. Lin Xiqian berjalan. Dia merasa ada seseorang yang mengikutinya, kemudian berteriak, "Keluarlah!" Orang yang mengikuti adalah Keia. Dia pun keluar, kemudian memuji kemampuan Lin Xiqian. Dia juga berpikir, dengan kemampuan seperti itu, pantas saja Lin Xiqian bisa lolos dari penjara bawah tanahnya. Keia mendekat ke Lin Xiqian. Dia yakin Lin Xiqian tidak akan berani membunuhnya. Keia memperlihatkan sebuah foto. Foto tersebut membuat Lin Xiqian sangat terkejut. Urat di kepalanya keluar. Dia sangat marah, kemudian berteriak, "Apa yang kau inginkan?" Keia mengatakan, "Jam 8 malam, datanglah dan temui kami di lokasi yang ada di belakang foto. Kalau tidak, Lin Xiqian tidak akan pernah melihatnya." Orang dalam foto tersebut adalah Lin Xiaoyi. Dari foto, dapat dilihat Xiaoyi sedang diculik dan disekap. Lin Xiqian kembali ke rumah. Tanpa berkata, dia langsung memukul dinding yang membuat Charlie terkejut. Lin Xiqian melemparkan sesuatu kepada Charlie. Itu adalah sebuah pil yang dapat membantunya menerobos kultivasi ke tahap pembangunan pondasi. Melihatnya ragu dan tidak percaya, Lin Xiqian menegaskan apa yang dia katakan benar. Pil itu pun ditelan. Mata Charlie penuh keterkejutan. Kekuatan yang begitu kuat mengalir dalam tubuhnya. Di samping, Lin Xiqian menempel Duxi, menyuruhnya mengumpulkan orang-orang. Malam ini, mereka akan pergi ke markas kelompok kegelapan. Waktu berjalan, saat ini sudah menunjukkan jam 8 malam. Di markas kelompok kegelapan, dua orang sedang bersulang. Mereka adalah Kaye dan Yang Shen. Kedua orang itu mengobrol tentang Ning Shenqing yang tidak datang. Keia mengatakan, Ning Shenqing pergi ke tempat bos mereka, memohon pengampunan untuk Lin Xiqian. Di saat yang sama, Kylie dan Liu Yun muncul. Mereka sudah menginterogasi Lin Xiaoyi. Namun, Lin Xiaoyi menolak mengatakan apapun. Liu Yun ragu apakah Lin Xiqian akan datang untuk menyelamatkan Xiaoyi. Keia meyakinkan hubungan Lin Xiqian dengan Lin Xiaoyi bukanlah teman biasa. Yang Shen meminta, jika Lin Xiqian datang, mereka bisa membunuhnya. Dia pun pergi menemui Lin Xiaoyi. Kylie dan Liu Yun berpikir, senjata seperti apa yang digunakan Lin Xiqian dan bagaimana caranya Lin Xiqian bisa menyingkirkan racun dalam tubuhnya. Berpindah ke tempat Lin Xiaoyi. Saat ini, wajah Lin Xiaoyi memucat, dia murung dan tidak berdaya. Namun ketika Yang Shen datang, wajahnya langsung berubah. Yang Shen memegang dagut Lin Xiaoyi sambil memberikan ancaman. Dia juga menatap dan menyentuh bagian tubuh sensitif Lin Xiaoyi, yang membuatnya meronta-ronta, mencoba menolak tindakan tersebut. Di lain sisi, lalat mata-mata juga ada di sana. Sebuah ledakan muncul, menghancurkan tembok penjara. Yang Shen sangat terkejut. Dari ledakan tersebut, terlihat siluet beberapa orang. Lalat mata-mata kembali ke tangan seseorang. Orang yang datang tidak lain adalah kelompok Lin Xiqian. Lin Xiaoyi tersentak, begitu juga dengan Yang Shen. Lin Xiqian langsung melesat ke arah Yang Shen. Aura yang kuat menyelimuti pukulannya. Dia bersiap menghantam Yang Shen. Sambil dia berkata, "Aku dengar kalau memukulmu akan menyebabkan masalah besar. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi kalau aku membunuhmu." Keringat dingin menetes di wajah Yang Shen. Dia hanya bisa memberikan ancaman kepada Lin Xiqian. Pukulan pun dilepaskan, dan bercak darah terciprat ke lantai. Beberapa saat sebelumnya, 3 orang masih duduk menikmati minuman sambil mengobrol. Ledakan yang terjadi mengejutkan mereka. Mereka pun hendak memeriksa. Kembali ke Lin Xiqian. Dia sudah membunuh Yang Shen. Tubuhnya tergeletak dipenuhi dengan darah. Lin Xiqian membebaskan Lin Xiaoyi, kemudian meminta maaf karena dia datang terlambat. Lin Xiaoyi sangat senang. Dia langsung memeluk Lin Xiqian. Air matanya keluar. Lin Xiaoyi meminta maaf kepada Lin Xiqian. Semua masalah ini disebabkan olehnya. Charlie merasa ada seseorang yang datang. Dengan cepat, dia memperingatkan Lin Xiqian. Lin Xiqian pun berbalik. Dia memerintahkan Duxie untuk menjaga Lin Xiaoyi. Orang yang datang adalah Kylie dan Liu Yun. Mereka berdua terkejut melihat Lin Xiqian yang berani datang dan juga berani membunuh Yang Shen. Kylie sangat marah. Dia melompat menyerang Lin Xiqian. Serangan itu berhasil ditepis oleh Lin Xiqian menggunakan tangannya. Kylie tersenyum, kemudian berbalik dan melihat Lin Xiqian. Dia berkata, "Apakah kau lupa dengan racunku pada pertarungan kita sebelumnya?"
Lin Xiqian juga tersenyum. Dia menyuruh Kylie melihat kakinya. Kaki Kylie diselimuti oleh cairan berwarna ungu. Wajahnya sangat ketakutan. Dia berteriak menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Lin Xiqian. Lin Xiqian mengatakan, sebagai seorang master racun, Kylie seharusnya tahu itu adalah racun. Secara perlahan, racun itu terus menjalar ke seluruh tubuh Kylie. Saat ini dia pun terjatuh. Lin Xiqian merasa satu musuh telah diatasi. Keia juga ada di sana. Dia melihat dari balik tembok. Melihat keadaannya semakin buruk, dia hendak menghubungi kelompok kegelapan. Namun ketika mencari ponsel, ponsel itu tidak ada di kantongnya. Semua itu adalah ulah Charlie. Dia sudah mengambilnya. Lin Xiqian bertarung dengan Liu Yun. Pada akhirnya, Liu Yun dikalahkan. Kemudian dia bertanya kepada Kaye, apakah hanya ada 2 orang dalam kelompok kegelapan? Sambil dia melemparkan Liu Yun. Keia begitu terkejut. Dia mengetahui kultivasi Lin Xiqian sudah meningkat. Saat ini dia berada di ranah Jikiril. Lin Xiqian menyuruh Keia memberitahu bosnya, mulai sekarang, kota Jinghai akan menjadi miliknya. Kelompok Lin Xiqian pun pergi bersama dengan Lin Xiaoyi. Sedangkan ponsel Keia dikembalikan oleh Charlie. Dengan tubuh gemetar, Keia mengambil ponsel tersebut. Setelah mengetahui kekuatan Lin Xiqian, kelompok kegelapan tidak berani berbuat apa-apa. 3 bulan kemudian, ada sebuah pesta pernikahan yang sangat besar. Hal itu membuat orang-orang berkumpul. Yang menikah adalah Lin Xiqian, penguasa muda dari kota Jinghai. Dalam 3 bulan ini, reputasinya meningkat drastis, dan dia menjadi orang terkaya di kota Jinghai. Orang-orang juga mendengar, sebelumnya, Lin Xiqian ini adalah menantu dari keluarga Xia. Sayangnya, keluarga Xia memandang rendah dirinya. Mereka berpikir, saat ini keluarga Xia pasti dipenuhi dengan penyesalan. Di belakang orang-orang tersebut, ada Ning Sui. Dia berjalan sambil menangis, menyesali semua yang telah terjadi. Di depan pintu masuk gedung, ada banyak orang dengan pakaian formal. Mereka berbaris dengan rapi. Sebuah mobil mewah datang. Orang itu menyambut kedatangannya. Orang yang keluar dari dalam mobil adalah Lin Xiqian. Dia mengenakan pakaian putih formal, layaknya mempelai pria. Lin Xiqian membuka pintu mobil. Pengantin wanita diajak keluar dari mobil tersebut. Tentu saja, mempelai wanita adalah Lin Xiaoyi. Wajahnya sangat bahagia. Hari ini adalah hari pernikahannya. Lin Xiaoyi sangat cantik. Gaunnya berwarna putih, menghiasi tubuhnya. Dia pun berjalan bersama dengan Lin Xiqian. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih.